الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد. Kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syaraib, zuriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, tokoh agama yang kita muliakan dan kita hormati. Hadirin hadirat muhibbin rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita diberikan taufik hidayah dan inayahnya. Dengan demikian kita kembali bisa berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini sampai ke alam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Lanjutan dari pengajian kita yang lalu tentang mengenali sebagian daripada kandungan surat Al-Fatihah. Kita masuk kepada ayat yang keempat dari 7 ayat surat Al-Fatihah. Kita mengetahui bahwa surat Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Masani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang setiap hari. Satu-satunya surat Al-Quran yang kita wajib ulang-ulang dalam sehari semalam, surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanir-Rahim. Kita malam ini sedikit mengkaji tentang ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Para muhibbin rahimakumullah. Ayat pertama dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Ayat kedua, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat yang ketiga, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Demikian kurang lebih maknanya. Yang memiliki hari pembalasan. Maliki Yaumiddin. Di waktu kita mengucap Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, artinya apa? Allah yang kita sembah, Allah yang menciptakan kita, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mestinya ucapan kita Maha Pengasih, Maha Penyayang itu menimbulkan satu kenyamanan dalam hati kita. Itu mestinya menimbulkan rasa kesejukan di dalam hati kita begitu kita ucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Maha
Penyayang. Walaupun dia itu Allah, Tuhan semesta alam, tetapi dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau di hati kita waktu menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim tapi kada ada kesejukan, berarti kita belum khusyuk. Belum khusyuk. Berarti kita hanya di mulut belaka. Hanya ucapan belaka. Mestinya kalau kita menyebutkan Allah Tuhan semesta alam yang kita hadapi ini adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ada kesejukan dalam hati kita, ada kenyamanan dalam hati kita. Kita aja contoh, kita hendak bilang ke atasan, ke gubernur, ke bupati, datang informasi dari dalam yang tahulah nang pengen hadapi ini pacangannya gubernur lagi pengasih, orangnya penyayang, nyaman kada kita mendengar, nyaman kita mendengar. Coba kalau ada informasi, ya ini pacangan pertemuan pak, orangnya ini pak karau nih, sedikit patah singgung, hati-hati benar yang menyirik kina sari, nah, takutan kita. Kada nyaman sembahyang. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sejuk hati kita menyebut yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ini. 5 kali sehari kita menghadap dalam sembahyang 5 waktu kepada Allah. Yang kita hadapi ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wah, nyamannya hati kita. Nah, setelah kita menyebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, hati kita nyaman, hati kita senang. Disambung ayat berikut, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Jangan hendak senang-senang, yang hendak senyaman-nyaman, dia itu memiliki hari pembalasan. Nah, di sini waktu kita menyebut Maliki Yaumiddin, dia adalah memiliki hari pembalasan. Supaya ya Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala. Allah Akbar, alhamdulillah. Yaumiddin ini adalah menghindari kenyamanan kita, kesenangan kita agar jangan larut. Begitu kita menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang.
supaya jangan tahu, supaya kita tetap beradab, supaya kita tetap bertata krama. Karena mentang-mentang tahu Tuhan itu, Allah itu Maha Pengasih Penyayang, itu aja kita bisa kada beradab. Supaya kita beradab, supaya kita bertata krama, maka disambunglah ayat Ar-Rahmanir Rahim dengan ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Dia adalah yang memiliki hari pembalasan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan memiliki hari pembalasan itu? Maliki Yaumiddin artinya yang memiliki hari pembalasan. Artinya adalah pada suatu hari Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas hamba-hambanya. Akan dibalas. Kita akan dibalas. Apabila hamba-hambanya itu di alam dunia beramal saleh, beramal kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Apabila hambanya itu di alam dunia berbuat jahat, maka dia akan membalas dengan neraka. Nah, itulah Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Artinya, bila mana kita baik dalam dunia, dia sediakan surga. Bila kita jahat dalam dunia, dia sediakan neraka. Itulah Maliki Yaumiddin. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud orang yang baik di alam dunia sehingga dibalas surga? Artinya orang yang di alam dunia itu melaksanakan perintahnya, menjauhi yang dilarangnya, disediakannya surga. Apa yang dimaksud jahat, yang disediakan neraka? Orang yang tidak mematuhi perintahnya, melaksanakan apa yang dilarangnya, itu dia sediakan api neraka. Itulah Maliki Yaumiddin. Jadi sebaiknya waktu kita membaca Maliki Yaumiddin itu apa di hati kita? Sebaiknya apa? Ada rasa harap-harap takut di situ. Ada harap-harapnya, ada karena dia pengasih Maha Penyayang. Ada juga takutannya di situ, pedang dibalas. Orang yang taat dalam dunia, melaksanakan yang diperintahnya, menjauhi yang dilarangnya, dia pastikan surga. Orang yang dalam dunia berbuat jahat, melakukan yang dilarangnya, menjauhi apa yang disuruh, meninggalkan yang disuruhnya, disediakannya neraka. Nah, di saat kita baca Quran, di saat kita menuntut ilmu agama, di saat kita berzikir, di saat itu adalah kita penghuni surga, para muhibbin. Di saat kita berbuat maksiat kepada Allah, di saat kita menghadapi, melaksanakan yang dilarang Allah, di situ kita sebagai penghuni api neraka. Inilah Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Di situ para ulama ahli qiraah ada yang membaca panjang Maliki Yaumiddin. Panjang artinya yang memiliki hari kiamat, hari pembalasan. Ada yang membaca pendek Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Artinya apa? Yang menguasai
pada hari kiamat, yang raja pada hari kiamat. Itu artinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Dia memiliki hari pembalasan. Siapa-siapa yang dalam dunia ini patuh taat kepada perintahnya, menjauhi yang dilarangnya, surga sediakan balasan. Yang dalam dunia ini kada patuh, kada maasi, nah ini neraka disediakan. Malik yaumiddin. Kapan dimulainya hari pembalasan itu? Apakah dalam dunia ini sudah dimulai hari pembalasan? Belum disebut hari pembalasan. Pembalasan itu akan terjadi di waktu hari kiamat. Itulah permulaan pembalasan. Hari kiamat itu mulai permulaan pembalasan. Kapan kiamat terjadi? Ada dua macam kiamat. Satu disebut kiamat sugura. Kiamat sugura itu kapan? Begitu kita mati, kiamat kita. Yang kedua kiamat kubra, kiamat besar, itu terjadi nanti di belakangnya. Begitu kita mati, kiamat sudah kita. Anda perlu mencari tahu tahun berapanya kira-kira kiamat. Bagi yang berumur 70 tahun, parah sudah kiamat. Yang menghadang kiamat ini parah sudah. Nah, kita ini semuanya pada sebab dekat dengan kiamat, terutama kiamat sugura, kiamat kecil. Kita kiamat, tak ada apa-apa lagi. Hari kiamat besar itu menurut Al-Quran, menurut Rasulullah, gunung-gunung terbang, gedung-gedung hancur. Kalau dalam Al-Quran dijelaskan demikian. Langit-langit runtuh. Itu kiamat besar. Orang kiamat kecil sama. Nang bisa gedungnya runtuh juga. Artinya apa? Ada kau lagi pendiami. Nang bisa ini kada kau lagi juga. Nang bisa duit segudang kada napa-napa juga. Kiamat sudah. Nah, sejak kita dicabut roh, sejak kita mati, itulah kiamat sudah bagi kita. Jadi kiamat itu dekat pada muhibbin, dekat kepada kita. Jangan menganggap kiamat dengan tahun 3000, jangan. Parah kiamat. Hari pembalasan itu dimulai dengan dicabut roh. Malik yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan. Allah yang Maha Pengasih Penyayang yang memiliki hari pembalasan. Pembalasan itu kapan? Mulai dicabut roh. Itulah hari pembalasan kita para muhibbin. Ada beberapa keadaan orang mukmin dan orang kafir waktu dicabut roh. Ada beberapa keadaan orang mukmin dan orang kafir waktu dicabut roh. Satu, dicabut roh dengan mudah. Dicabut roh dengan nyaman.
Siapa orang-orang yang dicabut roh dengan mudah dan nyaman? Nyaman mati. Ada sampai tersenyum waktu dicabut roh dari saking nyamannya. Siapa mereka yang bisa dapat nyaman waktu dicabut roh itu? Yang dicabut roh dengan mudah dan nyaman itu pertama bagi orang-orang mukmin yang saleh sebagai permulaan kebahagiaan bagi mereka dari kebahagiaan selanjutnya. Orang-orang mukmin yang saleh ini mudah dicabut rohnya, dan itu merupakan awal kebahagiaan mereka daripada kebahagiaan yang mereka hadapi selanjutnya. Allahumma ja'alna minhum. Jadikanlah kita ya Allah daripada golongan mereka itu, orang-orang mukmin yang saleh, yang mudah nyaman waktu dicabut rohnya. Siapa lagi orang-orang yang mudah nyaman dicabut rohnya? Yang kedua, orang-orang yang nyaman yang dicabut rohnya itu orang-orang kafir yang baik. Orang-orang kafir yang baik. Orang-orang kafir yang suka sosial. Orang-orang kafir yang suka menyumbangkan hartanya. Orang-orang kafir yang suka membantu orang. Ini dimudahkan baginya waktu dicabut roh itu. Apa? Sebagai akhir dari kenikmatan dunia yang mereka rasakan. Setelah itu azab demi azab yang mereka terima. Para muhibbin rahimahumullah. Orang-orang kafir yang suka menyumbang, orang-orang kafir yang suka baik kepada manusia, kepada hamba Allah, itu dia akan dapat kemudahan waktu dicabut roh. Jangan heran orang kafir tertawa mati. Ada orang tersenyum mati. Orangnya kafir itu saja, pada tawa mati kenyamanan. Itu bisa, karena ini merupakan akhir yang diberikan Allah kepada mereka dari kenikmatan duniawi. Ini akhir. Habis itu ada lagi nangis terusnya. Jadi orang yang mati mudah, orang yang dicabut roh nyaman, itu ada dua. Satu orang mukmin yang saleh, dua orang kafir yang baik dalam dunia. Sebagai akhir balasan, akhir pemberian Allah kepada mereka di alam dunia. Yang kedua, yang dicabut roh dengan sakit dan penderitaan. Nah, yang kedua, yang dicabut roh dengan sakit dan penderitaan luar biasa. Roh ini jangan dicabut, diganggu gini kita sudah sakit. Orang sakit gigi itu mengganggu roh. Orang sakit bebiso itu hanya gangguan roh. Setelah kita kata aruan rasa, belum lagi roh itu digarah hendak dicabut pada tubuh kita. Membayangkan kayak apa sakitnya. Nah, ada yang sakit waktu dicabut roh itu. Makanya Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha segala-galanya. Orang yang dicabut roh ini biasanya lihat orang gila, orang sakit. Biasanya.
sudah kada kau lagi bergerak, sudah kada kau lagi makan, sudah kada kau lagi apa-apa, mati. Jakanya orang sihat netuna mati, bahnya bambung kelompok-kelompok bisa buka. Tapi buka ya, berarti sudah stroke. Begitu melihat malaikat maut itu sudah lumpuh anggota tubuh kita. Orang rahatan menyupir, sampai malaikat maut mati terburu motornya. Hati-hati. Banyak orang menyupir mati. Juga. Malaikat maut pada kau bertampai. Kita melihat cenderung mati sudah. Tidak boleh apa-apa lagi. Ada hamba-hamba Allah ini yang sakitnya luar biasa waktu dicabut roh itu. Seandainya dia punya tenaga, dia punya kekuatan, dia akan kelapak-kelapak. Maka ada berdaya lagi. Angkat tangannya pada Allah. Sakitnya luar biasa. Dicabut roh itu. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Satu, orang-orang yang kafir kepada Allah, yang tidak baik. Mana sudah kafir orangnya, mana orangnya kada baik kelakuannya pula, orangnya kada pembantuan pula. Nah, ini sakitnya akan luar biasa. Yang kedua, siapa lagi yang mati sakit? Orang-orang yang beriman kepada Allah, namun banyak sekali maksiat kepada Allah dalam dunia ini. Yang beriman kepada Allah, bayang belang kambingan, puasa belang kambingan, ada yang penyembahyang, ada yang pemuasa, katujuh berdusta, ada yang katujuh puasa, ada yang katujuh sembahyang, katujuh baca Quran, lawan lagi durhaka. Nah, ini matinya sakit. Sakit, dicabut rohnya itu. Sakit. Sebagai bentuk penghinaan Allah kepada dia. Dihinakan Allah. Orangnya penuntut ilmu, tapi lawan laki bah. Orangnya penuntut ilmu, cuma kelakuan berjual belinya kacau. Orangnya penyembahyang, tapi yang kayak itu. Nah, ini matinya sakit sebagai bentuk penghinaan Allah kepada dia. Yang ketiga, ada orang mukmin yang matinya sakit sebagai bentuk kebaikan Allah kepada dia. Nah, ini orang mukmin waktu dicabut rohnya sakit, tapi bukan Allah menghinakan dia waktu sakit itu, tapi ini bentuk kesayangan Allah kepada dia. Kayak apa itu? Pemahamannya. Nah, para ulama menjelaskan. Orang ini ada punya laki. Lakinya taat kepada Allah. Lakinya orang saleh. Lakinya orang takwa. Lakinya punya kedudukan tinggi di sisi Allah. Punya bininya ini kada taat kepada Allah. Bininya ini suka maksiat kepada Allah. Nah, agar Allah kumpulkan dia di alam surga, di waktu dia mencabut roh itu disakiti, supaya pahala sakit itu bisa menambah dia untuk bisa mencapai kedudukan suaminya di alam surga. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita mengetahui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, beliau wafat dengan tenang di atas hamparan. Ini menurut satu riwayat kisah dari para ulama.
Umar bin Khattab dibunuh. Sayyidina Umar dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh. Ada divisi amalan kami jaga diri bubuhan tokoh-tokoh itu maka dibunuh orang matinya. Maka ada wirid-wirid pratif bilang bajang ini kira selamat dari dibunuh orang. Bubuhan Sayyidina Umar ini kan ada divisi amalan kah sampai disuduk orang mati. Nah para ulama mengatakan mereka itu dibunuh. Mereka itu niscaya mati sebagai korban, sebagai mazlum, sebagai orang yang dizalim, dan orang yang dizalim itu merupakan imbalannya adalah kedudukan tinggi di sisi Allah yang bisa menggabungkan mereka dengan Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini satu pendapat ulama, Nah, jadi ada di antara kita yang dicabut rohnya itu sakit. Tapi sakitnya ini untuk mencapai derajat tinggi di sisi Allah yang Allah sediakan kepada dia dan tidak bisa dicapai kecuali dengan sabar menahan sakitnya sakaratul maut itu. Orang yang beriman ini waktu menghadapi sakaratul maut dia sakit yang luar biasa tapi dia sabar, kesabarannya itu mendapatkan dia derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang beramal, orang-orang hidupnya salih, hidupnya baik, mati pernah kesakitan, jangan dipadakan jahat. Itu aja Pak Amal, mati pada sakit pernah oleh terjadi. Kadang-kadang itu bisa ditemati sakit untuk menambah pahala baginya agar bisa mencapai derajat tinggi yang disediakan Allah. Jadi bagi orang beriman, beramal saleh, kelakuan bagus, mati sakit, ini untuk menambah kemuliaan baginya. Karena ada tempat di surga yang mesti dia capai dengan kesabaran waktu menghadapi sakitnya sakaratul maut itu. Para muhibbin rahimahumullah. Pada dasarnya dicabut roh itu adalah merupakan sesuatu yang berat bagi setiap manusia. Berat. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita membaca doa. Apa doa yang disuruh Nabi kita? Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Allahumma a'inni 'alal maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian. Wa hawwinhu 'alayya, dan mudahkan di atasku. Ya Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Namun kita rasa ketakutan menghadapi sakaratul maut. Nah, baca doa nih. Menasawani berusahin. Merasa ketakutan menghadapi Israel dan datang. Takutan, amalkan doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi kematian dan permudah kematian itu atasku. Ada panjang itu. Bila kita mengamalkan doa ini, aktif amalkan hari-hari. Berapa kali sehari terserah kita, nanti kada madakan jumlah. Bila setakutan penyakit. Kada tapi takutan sekali gini sehari. Kada takutan lalu kadusa.
Baca 10 kali Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ya Allah, tolonglah aku atas kematian, mudahkan dia atasku. Tolonglah aku atas kematian, mudahkan dia atasku. Tolonglah aku atas menghadapi kematian, mudahkan dia atasku. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Kedepannya. Nah, kalau kita ditakdirkan Allah menjadikan ini wirid, sembahyang baca, karena kita takutan menghadapi kematian. Ini satu alamat bahwa kita dicabut roh dengan mudah. Ini alamat. Kalau kita diberi Allah taufik, ini hidayah sudahlah disampaikan Allah, bahwa orang yang membaca ini akan dimudahkan Allah menghadapi kematian. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Dia baca hari-hari 5 kali sehari tiap 5 waktu. Dia baca. Ini satu alamat. Dia ini ditakdirkan Allah mudah menghadapi kematian. Itu alamat. Kalau orang yang ditakdirkan Allah sakit menghadapi kematian, susah menghadapi kematian, ini pada bacaan ini. Ada tuh bisa membaca ini. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Jadi sakitnya mati, walaupun kadang dikisahkan oleh orang mati, kadang-kadang kau lagi berbulik, tapi Rasulullah SAW yang maha benar dalam firman-Nya menceritakan bahwa dicabut roh itu sakit. Itu sudah kepercayaan yang bulat dalam hati kita. Sekarang menunggunya kisah orang mati. Walaupun orang mati kadang kau berkisah kayak apa sakitnya dicabut roh, tapi Rasulullah sudah mengisahkan bahwa mati itu adalah sakit. Nah, sering kasih pulang doanya. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Tolonglah aku menghadapi kematian dan mudahkan aku atasnya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah dan kita bisa mengamalkan apa-apa yang disuruh Rasulullah amalkan kepada kita, dan dijauhkan daripada malas ulir mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سر النبي وآله وبسر الفاتحة.